Selamat siang ya ini ya, siang. Balik lagi dengan Rian di sini yang akan nemenin kamu sampai ke beberapa jam ke depan. Yang pastinya hanya di podcastnya ASEI, My Podcast, My ASEI. Tepuk tangan dong, tepuk tangan, rame. Nah, Rian nggak lupa juga ingetin kalian untuk selalu podcast ya. Menjaga jarak, terus cuci tangan, pakai masker, dan menghindari kerumunan. Nah, untuk hari ini nih, Rian mau ngasih tahu nih, kita kedatangan tokoh, tokoh bisa tokoh masyarakat kali. Nah, orangnya ini ganteng katanya, ya kan? Terus cerdas, mesti katanya. Nanti kita lihat pembuktiannya ya kan? Terus orangnya ini ceria, terus pokoknya segalanya deh. Katanya. Nah, langsung aja kita sambut. Ini dia, Mas Rindo Adrian. Halo, selamat siang. Oh, tuh kan udah mulai katanya kan? Katanya so cakep nih. Nah, ini nih dia nih orangnya nih. Nah, langsung aja nih Mas Rindo. Mas Rindo ini kan pegawai di asuransi AC ini. Coba diceritakan dong awalnya kenapa bisa sampai sini, terus karirnya gimana sampai sekarang jadi kepala bagian asuransi reas ya Mas Rindo ya? Ya. Asuransi kredit dan penjaminan. Lupa ya dulu. satu bagian nih. Aduh, jangan di-spill dong. Oke. Ya, saya masuk AC udah 11 tahun yang lalu ya, tepatnya nih bulan lama. April, udah lama. Memang pertama masuk di asuransi, dulu namanya ada bagian asuransi ekspor, divisi asuransi ekspor. 3 tahun di sana, kemudian dipindahkan ke cabang gitu ya, ke cabang sempat ada di Bekasi, sempat juga di Tanah Abang sebelumnya, kemudian balik lagi ke pusat tahun 2014. Wah, udah kemana-mana nih. Iya, 2014 itu di marketing reas, tapi kebetulan dipegang waktu itu juga masih financial lines gitu. Kemudian 2017 dipindahkan ke kampung halaman Padang gitu ya. Nah, balik lagi tahun 2019 sampai sekarang. Oh, udah kemana-mana ya Mas Rindo ya, tapi tetap aja gini nih, katanya sok cakep. Ya. Ternyata memang cakep, Theo dong tuh. Beres. Oke. Nah, Ini nggak ngarepin apa-apa kan? nah Mas Rindo kan udah kemana-mana nih. Menurut Mas Rindo nih ya, ASEI itu gimana sih gitu? Sekarang ini apakah mulai naik lagi atau kan kita banyak nih isu-isu di luar yang katanya ASEI begini. Nah, coba Mas Rindo kasih tahu deh ke mereka nih di ASEI itu gimana gitu. Ya, menurut saya sih sebuah perusahaan itu dinamis ya gitu. Pasti mengalami naik turun dan itu menurut saya itu sesuatu yang harus kita lewati. Itu buat pembelajaran agar perusahaan itu bisa menjadi lebih kuat ke depannya. Saya kira itu hal yang biasa gitu. Ya. Nah, berapa tahun belakangan ini ASEI sebenarnya udah semakin membaik gitu. Makin membaik dan kita berharap sustainability ini terus meningkat ke depannya. Supaya kita semuanya semakin bahagia lah di ASEI. Itu kan sudah mulai makin kelihatan cerdasnya nih guys. Oke, nah ini aku dengar nih juga ya Mas Rindo ini kan pernah ngikutin kalau di TV-TV itu ajang pencarian bakat. Nah, kita juga punya katanya yang manajer tahun berapa sih itu Mas Rindo? 2019. Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Itu pernah nggak kira-kira? Itu ketika masih muda lah ya. Sekarang gimana udah nggak yang. Masih muda dong jiwanya ya Ya, kan? itu tahun 2019 waktu itu gitu ya. Kebetulan saya diminta oleh perusahaan mewakili perusahaan atas nama asuransi ASEI mengikuti kontes yang manajer. Nah, alhamdulillah tahun itu masuk 6 besar. Keren. Pada saat itu gitu. Oh, ini bangga nih sebagai anak buah nih sebenarnya nih. Nah, terus itu masih tahapannya gimana sih kok bisa jadi berapa besar Mas Ino? 6 besar. 6 besar. Nah, itu tahapannya gimana? Apakah ada tes-tes yang gimana gitu coba? Ya, jadi kita setiap para peserta itu diminta untuk membuat apa ya semacam makalah, tapi makalah itu menjawab pertanyaan lah. Pendapat Anda mengenai ini apa? Mengenai asuransi seperti apa gitu kan? Nah, itu apa peran asuransi mungkin peran kita nanti terlibat dalam masyarakat, kira-kira begitulah bunyi pertanyaannya. Nah, kita harus membuat itu dalam bahasa Inggris gitu kan. Kemudian kita nanti juga di interview oleh ketua AUI pada waktu itu dan kemudian juga ada beberapa tim dari AUI ya gitu. Nah, jadi di interview ada kalau nggak salah waktu itu 24 peserta dan itu yang lolos nantinya diuji ke dalam beberapa tahap. Nah, ada masuk 10 besar ini kemudian diuji lagi
Ada 6 besar sampai 3 besar. Oh, Nah itu. dan Mas Indo masuk di 6 besar. Nah, 6 besar udah bangga loh saya punya orang begini nih ya kan. Tuh. Nah, satu lagi Mas Indo, apa namanya mengenai yang manajer ini. Itu rewardnya apa yang Mas Indo dapat waktu itu? Apa kalian dapat jalan-jalan atau gimana Iya. karena itu? Nah, jadi waktu itu kan masih belum Covid ya. Nah, jadi juara 1 sampai 3 itu dikirim ke Jepang. Itu ngapain? 2 minggu enggak jalan-jalan, Oh, tapi itu belajar lah ceritanya. Tapi sekali jalan-jalan kan Sabtu Minggu kan bisa tuh. Iya kan? Nah, tapi kalau yang untuk 6 besar 3 sampai 6, 4 sampai 6 itu dikirim ke Bali. Oh, lumayan. Iya, dikirim ke Bali waktu itu mengikuti acara Bali Rendezvous. Nah, diberi akomodasi di sana gitu kan selama kalau nggak salah sih totalnya sekalian liburan sih waktu itu ya 5 harian lah, seminggu lah waktu itu di sana gitu. Enak Nah, banget. iya. Tapi itu memang kebanggaan sendiri ya Mas Indo ya. Ternyata disuruh ditugasin oleh ACI dan ternyata dapat 6 besar. Wah, itu luar biasa. Dari berapa peserta Mas Indo? Waktu itu 24 ya. Waduh, 24 6 besar itu udah luar biasa. Tepuk tangan lagi dong. Luar biasa. Itu tahun berapa Mas? 2019. Nah, Luar saya biasa. kira sih kita harus ini ya, bangga jadi pegawai ACI ya gitu. Iya dong. Nah, jadi kan ACI bisa membuktikan pun Betul. SDM-nya bisa unjuk gigi pada waktu itu, dan saya rasa kedepannya kita akan jauh lebih baik karena kita punya SDM yang muda-muda yang saya kira iya dong. kedepannya Terima kasih, Mas Indo. sangat Terima kasih saya. cerah ya. Cerahnya begitu. Bisa ay. Oke, Mas Indo nih kan zaman sekarang tuh kan lagi booming-boomingnya asuransi perdagangan tuh. Asuransi ekspor tuh kita lagi meningkat untuk lagi difokuskan untuk asuransi perdagangan. Kira-kira menurut Mas Indo itu gimana tuh? Ya, pandangan Mas Indo tentang asuransi perdagangan di Indonesia. Iya, saya kira perdagangan untuk asuransi ini suatu peluang ya, karena di Indonesia pun khususnya perdagangan ini belum banyak asuransi yang bermain gitu. Apalagi di ekspor, yang saya tahu itu mungkin kalau yang punya lokal itu hanya LPI dan kita asuransi ACI gitu ya. Nah, kemudian peluangnya banyak, apalagi kita melihat baru-baru ini pemerintah itu mengumumkan bahwa kerja ekspor kita di tahun 2021 bagus. Nah, tadi hari ini saya lihat data juga, BPS publish data di bulan Maret bahwa itu asuransi perdagangan ekspor kita itu meningkat. Meningkat sorry ya, ini kalau udah tua nih memang matanya rada susah ya. Dia lihat data dulu. 34,14% gitu ya total peningkatannya. Nah, saya kira ini peluang. Nah, kita tahu bahwa ACI ini kan salah satu fokusnya itu kan di asuransi perdagangan ya, yang di dalamnya itu ada bagian dari asuransi ekspor. Nah, ini peluang buat kita ekspor. Nah, data BPS juga menunjukkan bahwa ekspor ini meningkat tadi seperti yang saya sebutkan, dan mungkin kalau kita melihat yang paling prospek buat perusahaan kita itu lebih ke industri pengolahan. Itu kenaikannya year on year itu 27,95%. Ini peluang buat kita saya kira gitu. Nah, di tengah meningkatnya ekspor ini, nah ini kesempatan ACI juga. Kesempatan ACI bagaimana kita semakin mendorong para eksportir agar bisa melakukan ekspor. Pemerintah juga terbantu sebenarnya gitu kan dengan adanya asuransi ACI ini. Nah, kita tahu di asuransi ada istilah peace of mind. Ya kan ya. Luar biasa. Jadi kenyamanan nih. Nah, nanti lama-lama nyaman gimana tuh? Kira-kira udah punya nyaman belum ya? Nah, itu. Jadi kalau sudah kita punya peace of mind, nah buat para eksporter ini tentu mereka akan jauh lebih berani lagi untuk melakukan ekspor. Nggak cuma ke pasar yang tradisional, tapi juga pasar-pasar yang non tradisional. Nah, ini peluang. Inilah fungsinya asuransi, membantu mereka untuk terus meningkatkan kinerja mereka. Itu fungsinya salah satunya gitu. Nah, selain itu apalagi gitu kan? Selain mereka terbantu, mereka juga bisa terbantu soal cash flow misalnya. Caranya gimana? Mereka punya, biasanya yang asuransi perdagangan ini ya, transaksinya kan nggak cash, itu ada tenornya. Ada tenornya. Ini menguntungkan kedua belah pihak sebenarnya. Kedua belah pihak dalam sisi misalnya buyer, pembeli, mereka nggak harus bayar cash. Mereka bisa putar uangnya dulu. Nah, risikonya kan di seller. Nah, ini yang dijamin. Jadi semuanya menguntungkan, buyer dan seller oleh asuransi.
Nah, tapi kan bisa jadi suatu saat yang namanya tadi invoice ini kan, wah belum bisa dicairkan nih, butuh uang. Nah, invoice ini bisa dicairkan juga loh ke bank. Nah, jadi itu ada juga produk di ACI. Wah, luar biasa ACI. Nah, jadi kalau tadi yang khusus untuk ekspor hanya dijamin transaksinya gitu ya, itu namanya ekspor kredit insurance di ACI namanya, ECI. Oh, ECI. Iya. Nah, dalam hal tadi eksportir pingin membantu cash flow-nya, pingin mencairkan lebih cepat gitu ya, dia bisa mengajukan ke bank. Ke bank mana? Itu adalah bank yang bekerja sama dengan ACI. Nah, ini produknya berbeda nih. Ini namanya disebut export bill insurance. Nah, jadi yang di cover di sini itu adalah bukan eksportirnya, tapi ini adalah bank. Bank yang mana? Bank yang mengambil alih tagihan tadi, mengambil risiko. Oh, keren. Nah, jadi bank juga menguntungkan loh ternyata dengan adanya asuransi ACI ini. Mereka juga semakin yakin. Jadi peace of mind ini juga berlaku buat bank. Mereka menyalurkan kredit, ya kan? Kemudian ada yang menjamin juga, nggak usah khawatir untuk begitu. Kekhawatirannya itu ditangani oleh ACI aja. Nah, keren. itu. Nah, iya. Jadi itu ternyata ya ACI belakangan nggak cuma cukup untuk ekspor. Kita juga buka yang di dalam negeri. Nah, dalam negeri ini namanya domestic credit insurance. Oh, oke. Itu juga bisa untuk yang pembiayaannya, tinggal ditambah aja tuh belakangnya F financing biasanya gitu. Jadi ada 4 ekspor tuh, 4 produk ya di Asperdak itu gitu. Tuh, jadi semuanya jangan khawatir untuk melakukan perdagangan ya Mas Rian. Iya. Karena semua ada dijamin. Lu mau melakukan ekspor dijamin. Tuh untuk tadi pembayarannya juga dijamin, luar biasa nih. Saya punya semua produk. Tunggu apa lagi? Udah kayak marketing ya Mas Rindo ya. Oke Mas Rindo, kayaknya ini kita udah lama banget ya. Enggak sih, baru. Tapi kayaknya udah 3 jam ya kali ya? Udah, iya 5 jam nih kayaknya kita udah nggak sanggup nih guys ya. Ngopi dulu lah kalau gitu kali ngopi cantiknya gini dulu, ceceknya pura-pura. Kayaknya terima kasih Mas Rindo sudah datang ke sini, sudah sharing-sharing pengalamannya luar biasa, mulai dari apa tadi, pengalaman jadi yang manajer 6 besar, terus produk-produk di ACI, sampai sharing soal ACI itu gimana sih gitu ya Mas Rindo ya. Thank you Mas Rindo, kapan-kapan nanti aku undang lagi ke sini, harus datang. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah nonton. Kenapa? Karena nanti kita akan tetap datang lagi di sini, akan membagikan informasi, sharing pengalaman, terus banyak juga pengetahuan yang akan kita bagi buat kalian semua. Untuk itu tetap nonton kita di My Podcast My ACI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.